Namanya apa topik kita kemarin? Namanya gelas. Ya. Sekarang topik selanjutnya saya mau nanya, ini apa? Kalau kemarin kan saya tanya nama nih, atau pertanyaannya nama. Namanya apa? Nah, sekarang ini apa? Berarti kan keseluruhan yang ditanya. Apa ini? Gabungan antara kopi dan gelas. Gabungan antara Power Ranger dan Voltus 5. Khususnya teman-teman di sini, biar yang nanti nonton, para penonton atau siapapun yang nonton, perlu diketahui ya, kita bukan ahlinya dan kita bukan guru, bukan. Tapi kita, makanya channel kita namanya Bereng S20. Kenapa? Bereng itu diambil dari kepanjangan belajar bareng, ya. Jadi di sini semua lagi belajar nih. Jadi buat teman-teman yang mau ditanya silahkan, tapi untuk keakuratan jawaban dan pengetahuannya harus dicari ahlinya. Jangan sampai enggak, mesti dan benar-benar ahlinya. Bukan sembarangan ahlinya, harus mesti pewaris soalnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi yang sehat, selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi ke kanal YouTube kita Bereng S20 ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan guys diskusi kita sebelumnya. Ya, alhamdulillah ya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi yang sehat ya guys, selalu dimurahkan rezekinya, dan yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai nih pembahasan yang kemarin nih, kita lanjutin nih. Nah, kita udah berkumpul lagi nih bersama teman-teman kita, teman-teman sohib ya kan. Ayo bang, gimana nih bang yang kemarin bang? Kita udah sampai mana nih yang kemarin ya? Sampai sifat ya? Apa sampai mana sih? Ya, kalau kemarin kan udah bagian yang paling kita banyak obrolin, tapi kembali lagi nih ya, buat mengingatkan lagi nih sebelumnya, saya mau ngingetin dulu gitu. Khususnya teman-teman di sini, biar yang nanti nonton, para penonton atau siapapun yang nonton, perlu diketahui ya, kita bukan ahlinya dan kita bukan guru, bukan. Tapi kita, makanya channel kita namanya Bereng S20. Kenapa? Bereng itu diambil dari kepanjangan belajar bareng, ya. Jadi di sini semua lagi belajar nih. Jadi buat teman-teman yang mau ditanya silahkan, tapi untuk keakuratan jawaban dan pengetahuannya harus dicari ahlinya. Jangan sampai enggak, mesti dan benar-benar ahlinya. Bukan sembarangan ahlinya, harus mesti pewaris soalnya. Karena yang mana nanti bukan apa pengetahuan atau ilmu yang benar dari Rasulullah, bukan yang lain. Ya, itu buat mengingatkan. Dan kemarin di konten sebelumnya kebetulan kita lebih fokus kepada perihal nama. Karena semua makhluk itu hidup itu pasti diberikan nama ya. Semua. Dari manusia, dari binatang gitu. Makanya binatang juga ada nama-namanya. Setiap ciptaan itu pasti diberikan nama. Maka nama ini ada kepemilikannya. Maksud kepemilikannya apa? Karena nama itu ditempatkan kepada barangnya. Nah, barang itu sendiri bukan nama berarti kan? Iya. Diumpamakan lagi nih, lanjut yang kemarin, kayak gelas nih. Namanya apa topik kita kemarin? Namanya gelas. Ya, sekarang topik selanjutnya saya mau nanya, ini apa? Kalau kemarin kan saya tanya nama nih, atau pertanyaannya nama. Namanya apa? Nah, sekarang ini apa? Itu gelas. Namanya. Bener, itu gelas. Namanya. Saya bukan nanya nama, ini apa? Kalau sebelumnya saya nanya, namanya apa? Kan tadi setiap nama ada barangnya. Ini namanya gelas. Ada isinya.
Bukan bajigur kopi. Betul. Silakan coba kita belajar, ayo sama-sama. Saya juga lagi belajar ini karena kemarin kan kita coba bedah perihal nama pada satu barang. Nah sekarang barang itu sendiri yang kita coba lagi bedah nih. Ini apa gitu. Ini kita ambil contoh ini nih, tuh. Gelas gitu. Contohnya. Kalau gelas itu namanya. Gagang gelas. Ini gagang gelas. Nama juga Oh, nama gagang. juga. Berarti kan keseluruhan yang ditanya. Apa ini? Gabungan antara kopi dan gelas. Gabungan antara Power Ranger dan Voltus 5. Gabung-gabungan. Aku masih belum nyantol ini bang. Ya kagak apa-apa, gua juga kan lagi belajar ini kita mah. Ayolah. Jangan banyak-banyak. Cepet habisnya. Iya. Kalau cepet habisnya durasinya. Kalau haus minum air, kan kopi. Ayo coba Bang Usman, tolong Bang Usman, dipikir Bang Usman. Air juga. Ini apa? Pakai dulu koreknya. Gagang gelas bukan. Bukan. Gelas juga bukan. Bukan. Iya ya. Ya udah minum dulu. Coba dah lu jelasin sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kan gua nanya nama. Ini namanya apa? Gelas. Berarti gelas namanya bukan? Ya, Ya, sekarang gua nanya, ini apa? oh, gue tahu. Ini minuman, minuman. Gua nggak megang air ya tadi, gua pegang gelas ya, Ya tuh. udah, ulang dah, ulang. Ntar gue jawab. Ini apa? Minuman. Hah? Masih minuman juga, gua bilang gua nggak megang airnya. Gelasnya yang gua pegang. Coba dah lagi dah. Lu tanya, Ini apa? beling. Hah? Beling. Beling. Coba kita perhatiin baik-baik. Beling katanya. Gimana kira-kira? Beling. Bener kan? Kemana aja pasti beling. Iya. Ini cakep nih kayaknya nih. Si kumis nih. Oh iya. Udah mulai pinter sekarang. Coba. Ada yang mau dipertanyakan lagi nggak? Maksudnya apa? Jadi bukan dibantah. Kita mencari sebenar-benarnya apa yang kita obrolin. Berarti ini beling. Coba dah, coba. Itu kan dijawab beling ya. Berarti ada dasarnya dong. Kenapa dia menjawab beling? Ada dong. Apa tuh? Dasarnya karena pembahasan kemarin gue taunya ini beling. Awalnya. Karena kalau ditunjuk, kalau pembahasan kemarin ya, ini gue udah mulai pinter nih. Kalau ditunjuk, nggak bisa dibilang gelas. Karena ini beling. Beling. Gitu ya Bang ya? Oh ya, kurang lebih begitu. Tadi lu gue deg-degan deh. Kalau ditunjuk, ini beling. Kalau nggak ditunjuk, terus ditanya, itu apa? Namanya gelas. Tapi kalau ditanya, ini apa? Nah itu, gue sebenarnya masih belum yakin. Tapi gue setuju kenapa disebut beling tadi, karena ketika nama itu jadi setiap kita nunjuk kemana aja pasti ada namanya gitu. Ya, tapi ketika dari setiap nama itu kita tanya lagi, ini apa gitu, pasti unsur beling semua yang kesebut. Bukan nama-nama yang gagang, pinggir gelas, bawah gelas. Nama-nama yang banyak nggak kesebut, tapi kesebutnya beling semua karena menjadi keutuhan. Iya, makanya gini nih Bang Rusdi, yang tadi dia bilang ini namanya gelas.
terus ada pembahasan lagi ini apa gitu kan. Karena ini beling gitu. Ya, Karena memang bentuk keseluruhannya kelas. beling. Ya, Betul ya, unsur unsur semuanya seluruhannya dari beling. Tapi misalnya di saat di sini ada bagian-bagian yang bukan beling, apakah bisa dibilang beling juga? Oh, bukan. Walaupun ada misalnya di sini di bawahnya ada unsur plastik kan gitu. Bukan. Berarti kalau dibilang ini apa? Jawabannya bukan beling gitu. Walaupun yang dominan beling. Beling. Walaupun di bawahnya ada unsur Ada plastik. unsur lain. Berarti kalau misalnya itu dibilangnya apa? Kalau misalnya ada unsur lain gitu, Iya. selain beling. Makanya kan ada sebutan yang lebih mengambil mayoritas. Iya, yang lebih dominan. Lebih gitu ya. dominan apa? Kalau dominannya beling ya yang kesebut belingnya. Belingnya. Gitu. Tapi gue belum pernah tahu sih gelas Iya. beling bawahnya plastik. Jadi karena memang yang dicontohkan kan unsurnya beling ya. Iya. Kalau misalnya seperti ini kan ini korek. Kan unsurnya ada tuh, ada plastik, Iya. ada besi, kan seperti itu kan. Iya. Nah, berarti disebutnya apa nih? Karena ada unsur plastik, ada unsur besi, nggak hanya satu unsur kan seperti itu kan. Ya. Iya, Karena karena yang lebih dominan aja yang disebut karena dia mewakili keseluruhan. ya kalau kata gue bukan karena lebih dominan sih bang, karena unsur kepantasannya aja. Oh iya. Karena beling nggak bisa nyatu sama plastik. Yang jelas itu tadi bahwa segala unsur itu di saat dipadukan itu pada secara keterangan ya mungkin ya karena kita bukan seorang ilmuwan, kita belum pernah melakukan riset. Tapi biasanya setiap unsur itu nggak bisa bercampur. Walaupun pada nyatanya dia bisa dicampur. Ini contoh nih. Ada kopi, ada gula, ada air. Kalau kita lihat secara lahiriah nyampur. Ya. Tapi sebenarnya itu pada tempatnya masing-masing. Karena kita secara lahiriah, secara kasat mata kita lihat udah nggak kelihatan nih kopinya, gulanya, maka dibahasakan nyampur. Ya. Itu maksudnya gimana itu? Sesuai dengan tempatnya masing-masing? Ya karena setiap sesuatu yang diciptakan membutuhkan tempat. Lu butuh tempat nggak? Bisa butuh lah. Ya iya, kalau lu nggak butuh tempat, gua ngeri. Lu orang apa medi? Medi aja butuh tempat ya. Iya. Medi aja butuh tempat, apalagi kita. Lu orang apa atom? Iya, biasanya kalau medi itu tempatnya di pohon ya. Jadi begini teman-teman, gua pernah disampaikan sama guru gua nih. Jadi ada dialog. Gua punya teman, dia pengen temu guru gua. Dia pengen minta WA langsung sama guru gua. Gua nemenin, intinya singkatnya gua nemenin, ada dialog tuh. Nah, temen gua disuguhin buah sama guru gua. Kalau nggak salah gua kalau nggak salah lupa ya. Kalau salah ya maafin. Buahnya buah pepaya kalau nggak salah. Dikopek sama guru gua, dikasih temen gua. Temen gua makan sebagian, guru gua makan sebagian. Ditanya temen gua, rasanya apa mas? Enak, kata temen gua. Kalau saya rasanya beda. Ada manis, ada asem, dan rasa itu nggak bercampur. Lu coba aja minum. Kalau rasanya masih nyampur, ya diperiksa lagi lidah lu. Maksudnya apa ya? Bukannya salah. Jadi kenapa nih? Ya itu tadi, karena kita nggak memperhatikan apa-apa yang kita alami, kita lalui. Karena insya Allah memang sebenarnya nggak bercampur. Lu coba cek ke dokter, lidah itu ada tempat rasa, ya. Ini masing-masing tempat lidah nih ngerasakan beda. Nah, Ya, tapi ada manis, ada asem. ya terusin. Yang gue tahu di kedokteran begitu. Ya. Tapi yang gua tahu bang, meskipun ada rasa-rasa beda-beda ya, tapi nggak ada tempatnya di lidah nih semua yang bisa ngerasa. Bukan kan kalau di pelajaran kan begini, pahit, ya Lidah bang. itu tempat sayang. Iya, makanya kan gue ini lagi ngasih tahu yang Hmm. ilmu yang lainnya nih. Ya. Oh iya iya. Jadi iya, kalau iya, lidah iya, nih, iya. kalau di sekolah kan ada tuh manis di ujung, asam di pinggir. Sebenarnya mah semua. Iya. Semuanya tempat merasakan kan? Iya. Iya. Udah begitu doang ampun.
Cuman memang tadi ini kan menjadi pengarah atau menunjukkan aja, tapi kemutlakan nggak bisa kita mutlakin. Intinya begitu. Iya. Bahwa lidah adalah tempat merasakan sesuatu yang sebenarnya nggak bercampur, gitu. Cuman terjadilah tadi ada rasa ini, ada rasa ini, ada rasa ini, kita bahasain, jadi nyatu, jadi nyampur, enak rasanya. Kalau kata guru gue bilang, itu kesimpulan nikmat. Oh, kesimpulan nikmat ya. Yang disebut sama temen gue kan dibilang rasanya apa? Enak. Itu kesimpulan nikmat atau kesimpulan rasa. Karena semua sudah berkumpul di dalam nikmat. Ntar lu kan tadi pepaya. Ini gua cobain kopi. Ya. Rasain nggak pahitnya, Iya. manisnya, Iya, bener, bener, kopinya, gulanya, terasa nggak? Iya. Hah? Iya aja gua mah. Iya benar. Kita buat survei nih, kita coba. Ini yang kita minum air loh, bukan kopi. Ya benar. Yang kita minum, Bener emang. Yang kita minum air, Emang beda-beda rasanya. bukan Beda ya? kopi. Iya. Tapi pas kita rasain, ada rasa kopi, ada rasa gula, ya, ada rasa air. Iya. Kan nggak nyampur itu. Nggak nyampur. Ya kalau nyampur gue bingung rasanya kecut apa. Gue Iya. nggak tahu dah rasa Iya. kopi Iya, nyampur. kita jadi nggak bisa Gua nggak ngebedain ngerti ya? gua tadi. Begitu. Kurang lebih begitu. Makanya tadi nih teman kita nanya, ketika ada bercampur unsur, tetap unsur itu nggak bisa bercampur, walaupun nih dia pasti di tempatnya, besinya di sini, ya, Iya. nggak nyampur. Iya. Tapi ketika ada bentuk pertanyaan nih apa? Korek itu namanya. Maka kita harus memperhatikan yang dipegang apa. Karena yang ditanya itu yang dipegang. Dia nggak bisa mewakili seluruhnya, kecuali seluruhnya yang dipegang. Ini kalau dari segi bahasa ya, menunjukkan gitu. Atas pertanyaannya, ini apa? Yang nggak kelihatan yang ditanya nggak kelihatan. Makanya begini, ditanya apa? Maka yang perlu dijawab yang mendominan tadi. Yang mendominasi dipegang apa? Plastik, ya jawab plastik. Walaupun ada unsur lain, kecuali ini apa? Besi. Ya karena kalau dijawab plastik bisa kejebak kita. Kan gue megang besi bukan plastik. Tuh, yang gue pegang apa nih? Besi. Walaupun di dalam besi ada plastik lagi. Untuk menunjukkan kejelasan tadi, makanya ini lebih mudah. Kenapa? Karena nggak ada plastiknya, jadi kita nggak keder. Iya. Nah, ini tadi nih yang nyampur plastik nih, gue bingung. Sebenarnya sih nggak keder, cuman kan tadi kita sama-sama lagi belajar ya pelan-pelan dah. Nih, ini apa? Beling. Sepakat nggak nih kalau ini beling? Itu dulu yang kita diskusikan. Kita sepakat nggak kalau ini beling? Ya kalau nggak sepakat perlu diperiksain kan. Nah, perlu diperiksain. Boleh, ayo sama-sama kita periksa. Periksain ke dokter maksudnya palanya. Iya. Kan beling emang. Astagfirullahaladzim. Nih beling teman-teman, coba deh. Oh. Keren? Beling. Bunyinya ketahuan. Iya. Masih belum percaya juga kali ya? Ini beling ya? Percayain aja dulu. Jadi gimana nih? Teman-teman sepakat nggak kalau ini beling? Sepakat, Hah? beling. Sepakat. Kalau udah sepakat, coba ditelusuri lagi. Yang disebut beling yang mana? Yang disebut beling tuh belingnya. Belingnya itu. Itu kan ada tuh barangnya. Jadi cari yang disebut belingnya yang mana gitu. Ini beling. Ini beling. Ini beling. Ini beling. Ini tehel. Ini beling. Makanya kan gini Terus salah lagi dah. Nggak apa-apa, makanya begini teman, kita sambil belajar nih, coba kita perhatikan juga bentuk pertanyaannya. Jadi teman-teman benar-benar memperhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya tadi yang dikatakan, yang disebut ya, beling itu yang mana?
Ntar lu nih beling temennya ngalingin nih. Coba. Ya beling sih dipegang. Pertanyaan lu terlalu Iya, berat, Bang. berat Bang. Bingung gua. Ya, Coba bantu. Bukan Bantu dong. pertanyaannya ini mah. Bantu. Yang mana? Coba. Yang dibilang beling ininya apa? Beling namanya ya? Ya. Beling Beling. juga bagian dari nama Iya, sebenarnya. beling bagian dari nama ini. Beling. Kok nama Berarti lagi? unsurnya atau zatnya beling yang namanya beling itu unsur Aduh, atau kimia zat. lagi deh. Bingung ini udah. Gimana Bang Usman? Ya unsur atau zatnya yang namanya beling. Ah, yang disebut yang dikatakan beling kalau kata Bang Usman unsur atau zatnya. Maka coba kita telusuri lewat pelajaran fisika ya. Iya. Ya. Di fisika ada zat, ada sifat, ya. Ada asma, nama, ada kelakuan. Tahu kelakuan? Perbuatan. Iya, Tapi kalau lebih umumnya sih itu yang disebut dalam kimia tuh unsur atau zat. Ya. Nanti zat itu memiliki sifat, ya, sifat zat itu sendiri apa, maka dinamakan apa gitu tuh kalau dalam bahasa kimia. Bahasa kimia. Bahasa IPA atau apalah, kan begitu ya kurang lebih ya. Maka di sini kita coba telusuri. Zatnya beling, unsurnya beling, ya. Iya. Maka yang dinamakan beling mana atau dikatakan beling mana, yang disebut beling mana? Yang disebut beling itu yang meliputi zatnya atau namanya. Dia meliputi setiap zat itu ada, setiap unsur itu ada, maka disebut beling. Beling. mau ada di mana aja nih. Yang kemarin bilang, ini namanya apa? Asbak. Bukan gelas kan? Bukan. Bukan. Tapi ketika pertanyaan apa itu beling atau disebut beling yang mana, bisa disebut beling. Bisa. Ya. Bisa. Karena sudah meliputi zat atau unsurnya, sudah meliputi namanya. Jadi namanya beda pun ya beling itu selalu ngikut. No kaca no, namanya kan beda. Dari beling bukan? Ya. Kaca Dia sudah bukannya meliputi. beling. Hah? Kaca bukan beling. Kaca bukannya beling. Iya kan tadi saya bilang. No kaca no kan beling tuh gitu. Astagfirullahaladzim. Meliputi juga dia. Ini udah ini nih kayaknya. Jadi maksudnya apa? Jadi setiap unsur, setiap zat itu selalu meliputi ya tadi namanya. Jadi bukan nama yang meliputi, tapi zat yang meliputi. Karena apa? Ya walaupun zat itu ya tadi. Ya kalau saya bahasain nih kayak kopi, kayak apa, kan zatnya udah mau kelihatan. Hah? Ya. Tapi dia nggak bisa dihilangkan, nggak bisa. Sama kayak lu lagi di rumah disebut-sebut namanya, Iya. ya orangnya pasti ngikut lah. Orangnya pasti ngikut ya. Ya, orangnya pasti ngikut. Mana maksudnya orangnya? Yang namanya Idris, modelnya begini-begini Iya. udah pasti ngikut. Dihilangkan. Kelakuannya, ininya, ketika disebut kan begitu. Iya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau tadi berkenaan dengan nama sudah, berkenaan dengan unsur atau zat sudah. Udah. Ya. Maka sekarang saya alihkan. Tapi ini sepakat dulu kan nih? Apa tuh? Ya tadi Ini beling. yang disebut beling itu yang meliputi. Berarti gini. Keseluruhannya ya? Ya, itu namanya meliputi. Iya, gua kan kagak ngerti bahasa meliputi. Keseluruhannya ya. Iya. Kok ditunjuk mana aja pasti beling. Iya. Karena dia meliputi dari barang itu yang disebut atau berbentuk gelas. Ya keseluruhannya. Berarti keseluruhannya beling Beling. atau ini diliputi beling? Iya diliputi beling.
Bukannya beling diliputi gelas, bukan. Iya. Gelas yang diliputi beling. Karena kemarin yang kita bilang tunjuk mana aja pasti nama semua. Ya. Karena yang kita perhatiin nama tadi. Tapi kalau kita sampai kepada beling itu sendiri, ya insya Allah yang tadi dibahasain meliputi keseluruhan. Ya udah nyetel, bahasanya nyetel apa ya, nggak kaku kalau ditanya. Makanya kan perhatiin bentuk pertanyaannya. Nama sama apa tuh beda kan begitu. Kalau nama itu berkenaan identitas, kalau apa berkenaan barangnya. Nama kan kemarin kita obrolin. Namanya siapa? Usman. Usman ya. Barangnya apa? Kan bukan barang dia lain lagi ya. Iya kan punya barang dia namanya. Maka pertanyaannya apa? Astagfirullahaladzim. Usmannya yang mana? Gitu. Otak gua traveling nih. Aduh. Sini Tentang disebut barang langsung traveling lo ya. Coba, ayo kira-kira gitu. Dalam arti ya kalau mau di cross check, ditelusuri, karena ya kembali lagi nih teman-teman semua, apa yang kita bahas kita sepakati tidak menjadi kemutlakan ya, suatu pengetahuan yang valid. Karena itu perlu ditelusuri lagi kepada sumbernya, ahlinya. Karena apa? Ya kita bicara gelas, bicara ini semua. Maksudnya kita nih bukan ngobrolin barang sebenarnya. Kita ngobrolin apa yang kita tahu tentang barang ini, bagaimana sih mengaplikasikan dalam keseharian kita kan gitu. Iya. Itu poinnya. Intinya ke situ agar kita lebih mudah dalam mempraktekkan apa yang kita pelajari. Sama kita ngomongin nama gelas, unsur gelas, hubungannya ke keseharian apa. Pelan-pelan bakalan ketemu. Karena kita ngobrolin gelas, sebenarnya kita ngobrolin diri kita sendiri. Cuman kita diskusikan lewat gelas. Ya. Karena kan setiap ciptaan itu memiliki karakteristik, ya Bang Haji? Iya. Benda mati pasti punya karakter. Yo. Benda hidup, wah apalagi bebas berekspresi dia, maka karakternya lebih banyak. Kalau kata bos kita yang satu, mendingan ngomongin Tuhan gitu. Lebih simpel, ngomongin orang banyak kelakuannya. Gitu kurang lebih. Oke, lebih gampang lagi kalau saya lebih gampang lagi. Kita beralih ke air nih. Air tuh yang ada di dalam gelas ya. Air. Emang kenapa airnya, Bang? Ini kita mau bedah lagi. Oh. Dia lebih luas lagi dia dibandingkan si beling gitu. Itu air. Namanya air ya? Iya. Benar nggak? Namanya air. Sifatnya Cair. cair. Zatnya Cair. cair. Kalau dalam fisika. Ya. Maka ada kelakuan si air. Air punya kelakuan. Kelakuannya air apa? Yang pasti nggak begajulan, Bang. Ya, kagak. Cuman kan kadang-kadang banyak korban juga sama kelakuan air. Ribuan korban ada di tsunami. Kelakuan air itu, Kelakuannya dia mengalir. kelakuannya mengalir kata Bang Usman. Coba kita telusuri ayo, mengalir. Kenapa dikatakan kelakuannya mengalir? Karena sifatnya air kan dari atas ke bawah. Ya, itu salah satunya. Karena kelakuannya dia mengalir. Dari tempat yang atas ke yang bawah. Intinya ngalir. Mau ke atas juga boleh. Nggak bisa. Ya bisa, ono. Dari mesin. Sanyo. Hah? Iya. Ngalir, jadi dia bergerak. Ya. Kan bener Sanyo. Emang apaan? Air terjun. Iya. Itu kurang lebih. Maka kenapa saya alihkan ke air? Ya karena mungkin nanti kalau ditanya kelakuan beling pada keder, agak buntu kita. Iya, kalau ditanya kelakuan beling, tapi punya beling pun kelakuan. Ya.
Tapi kalau air kan lebih mudah. Kelakuannya apa? Mengalir. Kelakuan itu mengalir, maka ada bunyi sifat. Ya. Kalau bahasa kimia cair ya sifatnya. Cair. Ya. Ya. Iya kalau bahasa agama ya sifat itu mengalir. Sifatnya mengalir karena dinyatakan lewat kelakuan. Kelakuannya dia nongoyor. Ya sifatnya dia itu sebenarnya. Oh, ngerokok, garuk-garuk, kan kelakuan itu. Ngerembes ya. Oh, ngerembes. Coba Apa tuh dicek. rembes tuh? Itu kan ngerembes. Hah? Kalau kata orang Batak ngerebes. Rembes. Deal nggak nih teman-teman bahwa kelakuan air itu mengalir? Ya, Iya. ya. Maka gelas ini menjadi tempat yang elok buat si air. Air. Nah, karena memang tempatnya. Coba tuh asbak lu isiin air, lu uyup aja. Kalau gua nggak mau, biar elok kata-kata Iya. guru gua ya. Maka setiap tempat ada isinya. Ya, ada isinya nggak setiap tempat? Nggak ada lah bang. Ya ada. Pasti ada. Kalau gelas ini lu mau isi air comberan, ya lu isi deh air comberan. Ya, enak nggak kira-kira air comberan dikonsumsi? Kan begitu. Ini biar sehari-hari kita enak juga. Keseharian kita enak juga. Ya itu mah namanya kita coba bereng ya kan, belajar bareng. Ayo kita bedah sama-sama. Berarti setiap tempat ada isinya. Setiap tempat, makanya kan kembali lagi ciptaan membutuhkan tempat, maka tempat itu ada yang menempati. Ya, Iya. Ya. Tapi ada nggak yang nggak ada isinya? Nggak ada tempatnya. Enggak. Oh, Ada isinya. tempatnya, nggak ada isinya. Balon nggak ada kan? ya ada isinya. Oh, gas ya. Mau cobain? Angin, Hah? Kita gue hidup. mau hampa udara, apapun bentuknya, karena ketika itu suatu benda atau suatu unsur ya dia menjadi butuh tempat. Tapi ada nggak yang nggak membutuhkan tempat? Nggak Ya, ada ya kayaknya. ada lah, kalau nggak ada lu nggak mungkin ada bos.